Tuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para guru-guru kita, para alim ulama, Al-Habib Salim As-Segab, Habib Ali Al-Jufri, Habib Hasan Al-Jufri, guru kita juga Al-Habib Ghazi bin Syahab, dan para habaib yang lainnya, dan juga Sohibul Bed, Khadimul Majlis Haji Sumarno beserta keluarga, dan Hadro Ahbabul Mustafa, dan para hadirin jamaah Majlis Jiwarul Hawi rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bersama-sama seperti biasa, bisa istiqomah dalam menghadiri majlis yang insyaAllah penuh berkah ini, yang insyaAllah menjadi saksi bagi kita nanti di akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya kehadiran kita di sini tanda kita cinta kepada Rasulullah. InsyaAllah cinta kita ini membawa sampai kita dikumpulkan oleh Allah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan juga baru saja kita bagian kaum muslimin dan muslimat yang ada di Semarang atau di Indonesia melaksanakan salat gerhana, di mana termasuk salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau Rasulullah bersabda, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aitum dzalik fasallu wa kabbiru wa tasaddaqu. Kata beliau Rasulullah bahwasanya sungguhnya langit atau bulan dan matahari merupakan tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan disebabkan adanya gerhana matahari dan bulan ini disebabkan karena wafatnya seseorang atau lahirnya seseorang, tidak sebagaimana anggapan orang-orang jahiliyah, tetapi ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau Rasulullah, jika kalian melihat ada gerhana matahari dan bulan, fasallu, salat, ya. Sehingga Rasulullah menyuruh sahabat untuk kumpul dengan masjid salat, karena termasuk sunnah yang dikuatkan. Wa kabbiru, lalu bertakbir, wa tasaddaqu, dan kalau bisa bersedekah. Jadi ibadah ini banyak orang menganggap ibadah hanya salat, ibadah itu hanya puasa, haji, ya, sedekah. Namun ada ibadah yang banyak manusia justru melupakannya, meremehkannya. Dan ibadah ini memiliki nilai yang besar di sisi Allah pahalanya. Apa itu? Tafakkur. Ya. Dalam Al-Qur'an, ya, ada tafakkur, ada zikir, ada fikir, ada disebutkan juga dalam Al-Qur'an itu, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal. Ya, kita disuruh untuk bertafakkur, karena tafakkur ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkar sa'ah khairun min ibadah sanah. Sampai disebutkan kita merenung sejenak saja atas ciptaan Allah, keindahan yang ada di langit, ya, bagaimana bulan, matahari, kemudian banyak lagi planet-planet yang ada di langit yang berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada di langit ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Keindahan di laut, keindahan di daratan, gunung yang begitu indahnya. Ini menunjukkan apa? Kebesaran Allah. Harus kita renungkan supaya apa? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafakkur merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau Rasulullah pernah ketika sholat tahajud, selesai sholat itu beliau menangis sampai
air matanya membasahi tempat sujud beliau. Apa yang terjadi? Turun ayat yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, sungguhnya ciptaan Allah baik yang ada di langit dan di bumi dan pergantian silih berganti ya antara malam dan siang ini merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada manusia ini akal, kelebihan akal yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain seperti binatang. Maka ketika kita diberi akal oleh Allah, kita gunakan untuk tafakkur, kita gunakan untuk kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk manusia yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau ada manusia diberi akal oleh Allah tapi tidak digunakan untuk tafakkur, tidak mau ibadah kepada Allah, ya, tidak mau merenung atas kekurangan dirinya, atas dosa-dosanya, sehingga dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka seperti binatang, bahkan lebih buruk, lebih sesat daripada binatang. Hingga Rasulullah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha. Dan orang-orang yang mengingat Allah kiaman, ada yang dalam keadaan berdiri, ada yang dalam keadaan duduk, ada yang dalam keadaan berbaring, bertafakkur kepada Allah, sehingga mereka berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau ciptakan semua ini tidak sia-sia, ya, tidak sembarangan Allah menciptakan apa yang ada di langit dan bumi ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Maka ketika kita melihat keindahan fenomena yang ada di langit dan di bumi ini, kita disuruh subhanak, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur subhanallah, ya, melihat keindahan apa yang tertarik bagi kita, subhanallah, maha suci Allah. Ini merupakan ibadah kepada Allah. Faqina adzabannar, ya Allah, selamatkan, jauhilah kami dari adab api neraka. Dan kita akan membaca surat An-Najm. Nah, ini di sini surat An-Najm, yaitu bintang. Ini berkaitan dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, bintang. Sehingga orang-orang zaman dahulu, ya, belum ada alat, ya, untuk mengetahui kompas dan lain sebagainya. Itu mereka mengetahui jalan niku nek sakniki wonten apa? Google Map, ya. Zaman dahulu mboten wonten Google Map, mboten wonten HP. Lah gimana mereka mengetahui adanya gerhana bulan, gerhana matahari? Kemudian penunjuk arah dari mana? Wa bin najmi hum yahtadun. Ya. Wa min alamati, dalam Al-Qur'an di antara tandanya apa? Dengan bintang mereka dapat mendapatkan apa? Yahtadun, mendapatkan petunjuk. Sehingga orang-orang zaman dahulu, para sahabat dan orang-orang zaman dahulu itu jika ingin melakukan perjalanan, mereka melakukan perjalanan di malam hari. Ya, karena di malam hari satu ndak panas. Soalnya melaku teng padang pasir, gersang, panas nek awan-awan niku. Napa meneh musim panas yang luar biasa. Ya, mereka melakukan perjalanan di malam hari terang. Dengan adanya bintang mereka, dengan ilmu falak mereka yang mereka miliki, mereka tahu arah, petunjuk arah. Seperti kita ada Google Map. Ini begitu besarnya, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena bintang-bintang yang ada di langit ini merupakan semua apa? Ada hikmahnya. Tanda kebesaran Allah yang harus kita renungkan supaya kita ini selalu ingat kepada Allah, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ya. Wan najmi, sampai Allah di sini bersumpah demi bintang. Wan najmi idza hawa, ai idza ghaba, demi bintang ketika hilang atau terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan sungguhnya Muhammad, jadi wahai kata Allah, sungguhnya engkau wahai Muhammad
bukanlah seorang yang sesat dan juga salah. Ya, Kanjeng Nabi ini tidak sesat. Tanpa Kanjeng Nabi ini tidak salah di dalam menyampaikan risalah. Jadi tidak usah ragu kita dengan apa yang sudah disampaikan, yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai disebutkan ya, al-bab al-musil illallah masdud illa biwasilati sayyidil wujud. Jalan untuk menuju kepada Allah itu sudah tidak ada. Hanya satu jalan saja. Sehingga kita bisa sampai kepada Allah melalui siapa? Biwasilati sayyidil wujud. Melalui wasilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa kita hanya cinta kepada Allah tapi melupakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak kecintaan itu memang kepada Allah, tapi untuk sampai kepada Allah harus melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anta babullah, ayyumri'in min ghairi babik la yadkhul. Ya Rasulullah, engkau adalah pintunya Allah. Siapapun yang akan sampai kepadamu tanpa melalui pintu Rasulullah tidak bakal sampai. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka pengajian seperti ini, maulid ini wasilah, ya, wasilah kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghama wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu anil hawa. Jadi bima ya'tikum bih anil hawa nafsu, ya. Jadi Rasulullah ini tidak pernah berkata, berucap ya sesuai dengan hawa nafsunya, tidak. Ya, in huwa illa wahyu yuha. Semua itu yang diucapkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh beliau Rasulullah tiada lain Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis ini yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Allamahu syadidul quwa. Siapa gurunya Rasulullah? Ya. Melalui wasilah siapa? Ya, malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa, ay iyahu malakun syadidul quwa dzu mirratin, ya, dzu mirratin fastawa. Ya, jadi allamahu iyahu. Jadi yang mengajarkan Kanjeng Nabi niku malaikat Jibril. Yang mana malaikat Jibril ini syadidul quwa. Jadi kuat, ya, perkasa, ya, pemberani, bijaksana, dzu mirratin, juga memiliki akal yang cerdas karena malaikat. Jadi malaikat ini la ya'kulun wa la yashrabun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Itu malaikat. Jadi malaikat ini boten mangan, boten ngombe, boten sari, ya. Dan taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ada malaikat yang disuruh sujud oleh Allah, nggih sujud terus. Tidak bangun dari tempat sujudnya kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah diperintahkan oleh Allah bangun, apa kata malaikat? Ya, ma arafna haqqa ibadatik wa ma abadnaha haqqa ibadatik wa ma arafnaka haqqa ma'rifatik. Setelah bangun dari tempat sujud, apa kata malaikat? Ya Allah, kami belum bisa beribadah kepadamu dengan sebenar-benar beribadah. Ya Allah, kami belum bisa mengenal kepadamu dengan sebenar-benar pengenalan. Niki padahal boten maksiat, nggih ibadah terus, sujud terus, tapi masih merasa kurang ibadahnya kepada Allah. Merasa belum bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki kelasnya malaikat. Awak itu niki kadang ya salat abot, ya. Ya alhamdulillah, syukur-syukur jenengan salat wajib pokoknya jangan ditinggalkan. Kalau bisa tambahi sunnah. Ya. Karena apa? Sekelas malaikat saja ya ibadahnya luar biasa tapi masih belum merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita ini. Maka itu mari kita berusaha untuk ya berusaha husuk ketika ibadah kepada Allah. Perbanyak ibadah. Kita diberi kesempatan sehat ini kenikmatan yang luar biasa. Gunakan masa sehatmu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa sakitmu. Gunakan masa mudamu
untuk dekat kepada Allah dan Rasulullah sebelum datang masa tua. Nah ini. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa, di mana malaikat memiliki sifat akal yang cerdas, fastawa, kemudian setelah itu malaikat fastawa istaqarra, menampakkan dirinya, ya. Wa huwa bil ufuqil a'la, ya. Dan menampakkan dirinya berada di ufuk yang sangat tinggi, ya. Ufuqus syams ay inda matla'iha ala surati allati khalaqa 'alaiha fara'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana bihira'in qad shaddal ufuq ilal maghrib fa kharra maghsyian alaih. Dan di sini malaikat menampakkan wujud aslinya. Jadi Kanjeng Nabi itu melihat wujud asli malaikat itu 2 kali. Yaitu pertama di mana ketika beliau wa kana bihira'in, ketika di Gua Hira. Pertama kali Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hira. Itu Kanjeng Nabi melihat wujud asli malaikat, sehingga disebutkan memiliki sitamiyah janah, 600 sayap malaikat ini. Dan setiap sayapnya itu memenuhi ufuk barat dan ufuk timur. Luar biasa ya. Ini kalau kita nih ambruk ya. Kanjeng Nabi aja sudah pingsan melihat wujud asli malaikat. Akhirnya beliau Rasulullah bangun kembali. Nah, ini. Kemudian yang kedua, melihat wujud asli malaikat ketika Isra Mi'raj. Itu ditemani oleh malaikat Jibril. Yang dimaksud di sini yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Sampai ditemani oleh malaikat Jibril sampai Isra Mi'raj. Ini melihat wujud asli malaikat. Hingga disebutkan di sini ya. Wa dzalika anna Jibril kana ya'tin nabi fi suratil adamiyyin. Dan terkadang malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah selain menampakkan wujud aslinya hanya 2 kali. Setelah itu sering datang kepada Kanjeng Nabi menyampaikan wahyu, ya. Itu menyerupai manusia. Nah, itu ya. Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis arba'in, itu hadis pertama itu bab niat itu ya. Jadi datang bab tentang Islam, iman, ihsan, itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah wujud manusia. Tidak ada sahabat yang tahu. Ya, datang seakan-akan ini siapa ini? Tidak ada yang mengenalnya. Nah, ya, ternyata apa kata Rasulullah, yang datang tadi ialah malaikat Jibril mengajarkan kepadaku tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan. Ini. Kemudian apa? Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Kemudian ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu di Gua Hira ini, tambah mendekat kepada Kanjeng Nabi. Thumma dana fatadalla zada fil qurbi, tambah dekat ya. Fakana qaba qausaini aw adna, dan kedekatan malaikat Jibril kepada Rasulullah itu seukuran sejarak 2 busur panah, ya, 2 ujung busur panah. Aw adna, bahkan lebih dekat lagi, ya. Min dzalika hatta afak, sampai Rasulullah ya ketika pertama kali melihat wujud malaikat Jibril, kaget Rasulullah, langsung jatuh pingsan. Bertambah dekat malaikat Jibril, didekati lagi oleh malaikat Jibril, akhirnya Rasulullah afak, bangun dari pingsannya tersebut ya. Fa auha ila abdihi ma auha, baru malaikat Jibril memberikan wahyu, menyampaikan wahyu kepada Kanjeng Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi ma kadzabal fuadu ma ra'a, Rasulullah, hati beliau ini, fuadun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengingkari ma ra'a, apa yang beliau lihat. Ya, bi basarihi min surati Jibril. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat ya
pada saat itu beliau mengatakan, aku melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Dan Rasulullah, hati beliau tidak mengingkari atas apa yang beliau lihat terhadap malaikat Jibril. Afatumarunahu ala ma yara. Namun apa yang terjadi dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka membantah ala ma yara, apa yang dilihat oleh Rasulullah. Khitab lil musyrikin al munkirin ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Mereka mengingkari sahabat sedaya niki, apalagi sahabat Sayyidina Abu Bakar, ya, mempercayai apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga beliau mendapatkan julukan As-Siddiq, orang yang pertama kali mempercayai apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, ya. Tapi orang-orang musyrikin mereka tidak percaya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan Rasulullah juga melihatnya ala suratihi, wujud asli malaikat Jibril yang berikutnya, nazlatan ukhra, di sekian kalinya, di kesempatan yang berikutnya, di mana inda sidratil muntaha, ketika di sidratil muntaha itu dibawa oleh malaikat Jibril, ya. Rasulullah SAW ketika sampai ke sidratil muntaha, apa kata malaikat Jibril? Ya, hahuna yatrukul khalilu khalilah. Disinilah, ya, seorang teman kekasih meninggalkan kekasihnya. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, wahai kekasih Allah, aku tidak bisa menemanimu sampai engkau menghadap kepada Allah. Karena apa? Jika aku terus menemanimu, taraktu, maka diriku ini akan terbakar. Jadi tidak ada yang bisa sampai lewat ke Sidratul Muntaha, naik bertemu dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan juga, ya, walam yarahu ahadun minal anbiya ala surati allati khalaqa 'alaiha illa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangankan melihat Allah, nabi-nabi yang lain itu melihat malaikat Jibril itu tidak pernah wujud aslinya, ya. Dan melihat wujud asli malaikat-malaikat yang lain ini disebutkan di tafsir, ya. Jadi walam yarahu ahadun minal anbiya ala surati allati khalaqa 'alaiha illa nabiyina Muhammad. Jadi yang dapat melihat wujud malaikat Jibril itu hanya Kanjeng Nabi. Nabi lain tidak bisa melihatnya. Begitu juga Kanjeng Nabi bukan hanya melihat wujud malaikat Jibril, ternyata beliau bisa naik ke atas, yang tidak ada juga satu nabi pun bisa naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah, kecuali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, inilah kebesaran Kanjeng Nabi, ya. Jadi tidak ada nabi yang bisa melihat wujud malaikat Jibril kecuali Kanjeng Nabi. Tidak ada nabi yang bisa naik ke Sidratul Muntaha kecuali Kanjeng Nabi. Tidak ada para nabi dan rasul yang lain yang dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini. Kemudian ketika beliau memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di Isra Mi'raj, itu mendapatkan perintah apa? Perintah salat. Pertama kali berapa? 50. Ya, turun ke bawah ketemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, ini apa kata Nabi Allah Musa? Dihadang Kanjeng Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, ya, engkau mendapatkan perintah apa dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, saya mendapatkan perintah salat. Berapa? 50. Oh, umatmu tidak bakal kuat, balik lagi minta keringanan kepada Allah. Kata Rasulullah, waqad istahyaitu ila rabbi, saya ini malu kepada kepada Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi itu sempat bolak-balik itu menghadap kepada Allah minta keringanan, 50, 40, turun lagi sampai 5 waktu itu berkali-kali. Sampai Rasulullah ini seakan-akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi demi kita, demi umatnya. Mikir ke kalau lanjenengan, jangankan 5 waktu, kadang berat melaksanakan sholat 5 waktu. Kongkon tangi subuh, sholat subuh 2 rakaat abot, apalagi 50 waktu, coba. Tapi kasih sayang Rasulullah kepada kita
Padahal Kanjeng Nabi mengatakan aku malu kepada Allah untuk minta keringanan untuk umatku. Dan juga apa? Nabi Allah Musa alaihissalam ini kepengen melihat Allah. Ini para ulama mengatakan, Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, aku ingin melihat engkau ya Allah, zatmu ya Allah. Lantaroni, kata Allah, engkau tidak bakal bisa melihat aku. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Sampai pingsan Nabi Allah Musa tidak bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, zat Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Kanjeng Nabi. Maka apa? Ini Nabi Allah Musa, kata para ulama, ini dimana tidak bisa melihat Allah, tapi bisa melihat orang yang bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tuba liman ro'a, ya bakhat man ro'a aw ro'a man ro'ahum. Ya, beruntung orang yang dapat melihat atau melihat orang yang pernah melihat. Ya, gitu ya. Jadi kita tidak pernah melihat misalnya seorang minal aulia misalnya, ya, Habib Ali Al-Habsyi atau Habib Soleh Tanggul, ya, Habib Bakar Gesi, atau para aulia yang lain, Mbah Maimun Zubair, Ki Mangli misalnya, tidak pernah melihat. Jenengan paling tidak datangi orang yang pernah melihat para aulia tersebut, datangi. Kalau masih hidup ziarahi, itu berkah. Karena ya bahat, beruntung orang yang dapat melihat atau melihat orang yang dapat melihat para aulia Allah atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dapat melihat Allah apa? Kanjeng Nabi. Maka Nabi Allah Musa ini memang sengaja disuruh balik lagi supaya apa? Supaya banyak melihatnya kepada wajah Rasulullah SAW. Jadi sampai dikatakan itu setiap Rasulullah kembali kepada Allah minta keringanan, turun lagi, itu wajah Rasulullah tambah bercahaya. Balik meneh ngadep teng Gusti Allah, turun lagi tambah bercahaya lagi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu Nabi Allah Musa itu senang. Mengapa? Saya tidak bisa melihat Allah, tapi saya bisa melihat orang yang melihat Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat wajah orang soleh niku ibadah. Ini pentingnya kita ya. Jenengan perbanyak hadir majelis, apalagi ada ulama, duduk aja anak-anak kita. Ya, biar anak-anak kita bisa memandang wajahnya, karena memandang wajah orang soleh itu keberkahannya luar biasa. Apalagi dapat mencium tangannya, apalagi mendapatkan nasihat darinya, ijazah dari mereka. Ya, ini ya. Ya mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah, dalam menjauhi larangan Allah, dalam cinta kita kepada Rasulullah, mengikuti akhlak sunnah Rasulullah, dalam cinta kita kepada para pewaris Rasulullah, para ulama, para orang-orang soleh. Allah meringankan kepada kita langkah untuk bisa hadir di majelis yang seperti ini. Amin, Allahumma amin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.